Hai Bunda, yuk kita bahas manfaat zat gizi dan variasi bahan makanan pada MPASI. Bunda-bunda sudah tahu belum nih, apa sih manfaatnya? Nah, faktanya pada 2 tahun pertama, kelebihan maupun kekurangan zat gizi tidak dapat diubah. Kualitas hidup seorang anak akan terpengaruh baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, pentingnya ASI dan MPASI yaitu pada usia 0 sampai 24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Sering diistilahkan sebagai periode emas atau masa emas sekaligus masa kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh asupan nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang yang optimal. Sebaiknya apabila asupan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan, maka periode emas ini akan berubah menjadi periode kritis. Nah, bahaya ya Bun. MPASI yang tepat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, baik gizi makro, karbohidrat, lemak, dan protein maupun gizi mikro, vitamin, dan mineral, sehingga dapat tumbuh optimal pada golden periodnya. Pemberian MPASI untuk anak berusia 9 sampai 12 bulan. Yang pertama yaitu terus diberikan ASI sesuai permintaan anak karena ASI memenuhi separuh kebutuhan energi anak berusia 9 sampai 12 bulan. Pemberian ASI secara rutin akan membantu menjaga kesehatan dan kekuatan anak. Frekuensi yang diberikan 3 hingga 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap hari dengan jumlah berikan makanan pendamping ASI sebanyak setengah mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur yang diberikan yaitu makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, atau makanan yang dapat dipegang oleh anak. Nah, aktif atau responsif ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan. Jangan memaksa bayi untuk makan dan gunakan mangkuk tersendiri berukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan bayi. Selanjutnya yaitu manfaat zat gizi pada MPASI. Yang pertama protein yaitu membantu pembentukan sel pada tubuh, memecah makanan menjadi energi dan melawan infeksi. Dengan sumber daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, kacang-kacangan. Yang kedua adalah zat besi, membentuk sel darah sehat yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, yaitu dari daging merah, hati, ayam, beans, kacang-kacangan, sereal terfortifikasi. Yang ketiga yaitu kalsium, mendukung kesehatan tulang dan gigi, kesehatan jantung dan saraf si kecil. Susu, keju, yogurt, kuning telur. Lalu selanjutnya adalah karbohidrat, sumber energi yang membantu tubuh menggunakan lemak dan protein untuk memperbaiki jaringan, yaitu berada pada roti, sereal, nasi, pasta, kentang, mie, jagung, kentang, ubi, singkong. Lalu yang selanjutnya adalah lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dan membantu perkembangan otak, yaitu berada pada susu dan produk turunannya, daging, kacang-kacangan, ikan, varian minyak. Yang selanjutnya adalah folat, penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel di tubuh si kecil, yaitu berada pada bayam, kacang merah, lentil, asparagus. Yang terakhir adalah serat, yaitu menyehatkan pencernaan si kecil dan membantu proses metabolisme yang berada pada sereal, whole grain, kacang merah, dan buah susu. Variasi makanan pendamping ASI itu penting bagi bayi karena tidak ada satupun makanan yang cukup untuk kebutuhan bayi. Nah, karena tidak ada makanan yang cukup untuk kebutuhan bayi tersebut, variasi bahan makanan yang diberikan sejak bayi akan diingat sampai dewasa. Hal ini berpengaruh pada pengenalan variasi bahan makanan kepada bayi yang akan berpengaruh pada bahan makanan yang akan disukai pada saat mereka dewasa. Makanan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan pencernaan anak, mempunyai keawetan yang tinggi, biaya produksi yang terjangkau, mudah diproduksi secara massal, dan aman. MPASI higienis untuk bayi yang sehat. Yang pertama, pastikan kebersihan tangan dan peralatan makan yang digunakan untuk menyiapkan serta menyajikan makanan pendamping ASI. Yang kedua, cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan. Selalu cuci tangan ibu dengan sabun setelah ke toilet dan membersihkan kotoran bayi. Yang ketiga, simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang bersih dan aman. Yang keempat, pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Hal ini berkaitan dengan adanya kontaminasi silang dari bahan makanan mentah dan bahan makanan matang yang akan diberikan kepada bayi. Sekian dapat saya berikan. Terima kasih.